Saya harap saudara menerimanya dengan pengertian dari Roh Kudus. Saudara, setelah sekian lama saya itu berusaha mengerti kenapa gereja-gereja masih cukup banyak yang belum mau menerima nama Bapa kita yang benar ini. Saya mulai berpikir pasti ada sesuatu. Kenapa? Contohnya Lembaga Alkitab Indonesia, apa susahnya hanya mengganti satu kata saja? Bahkan mereka sudah diminta berapa kali oleh Majelis Ulama Indonesia, tetap keras kepala. Nah, pasti ada sesuatu ini di balik nama ini. Ada apa? Saya mengenal kebenaran nama ini itu tahun 88, persis bulan puasa seperti sekarang ini. Saya mendapat sebuah boklet dari tahun 88, bayangkan cukup lama, 21 tahun yang lalu. Suatu saat selama bulan puasa tahun 88 itu, harian Jawa Pos itu setiap hari Jumat selama puasa itu menyisipkan tentang Islam. Nah, pas Jumat keberapa saya lupa, sisipan itu sebuah boklet kecil dari Nurkolis Majid. Waktu tidak belum doktor, saya masih ingat nama ini, seorang cendekiawan Muslim yang cukup moderat, dia nggak fanatik. Di dalam boklet itu, Cak Nur panggilannya, itu menuliskan siapa Allah itu. Saya ulang-ulang baca, di situ saya baru sadar, kalau gitu dia bukan papa saya. Di dalam Islam, mereka percaya di antara kurang lebih 600 berhala yang mereka sembah di masing-masing suku berbeda. Ada banyak suku di tanah Arab. Saudara, ternyata Allah itu adalah dewa yang paling tinggi dan paling berkuasa. Dan Allah itu adalah dewa air. Kenapa mereka memuja dewa air? Alasannya karena mereka hidup di padang pasir. Nah, maka mereka perlu air. Allah bagi orang Arab itu berupa batu. Jadi tidak berbentuk, pokoknya batu. Nah, batu itu sekarang ada di dalam Ka'bah. Maka itu setiap tahun musim haji mereka mesti ke sana, dan setiap kali mereka sembahyang harus menghadap ke sana. Di belahan bumi manapun harus menghadapnya ke sana, karena Allah itu di situ. Allah itu nggak sendiri, patungnya itu bertiga. Nah, di kiri kanannya itu lebih kecil batunya, itu bulan dan bintang, dewa bulan dan dewa bintang. Ketika Nabi Muhammad berhasil meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu esa, satu, lalu para kepala suku Arab ini tanya, nah yang dua itu diapakan? Anaknya Allah ini, istilah mereka, bulan dan bintangnya itu. Sekarang saudara tahu mengapa di semua tempat ibadah mereka paling tinggi di atas kubah ada namanya dalam huruf Arab, di bawahnya ada apa? Ayo ingat, ada apa di bawahnya? Bulan dan bintang. Nah, karena mereka percaya satu Tuhan, karena salah seorang mertua, papa mantunya Nabi Muhammad itu Kristen Syria, jadi Nabi Muhammad ini banyak juga pengaruh dari salah satu papa mantunya itu. Maka itu di Al-Quran ada begitu banyak cerita kisah yang hampir sama dengan kitab Taurat. Karena masukan dari papa mantunya ini, Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa menulis. Jadi dia diktekan kepada murid-muridnya, yang dia dengar katanya dari pewahyuan Tuhan itu. Lalu Nabi berkata, Tuhan kita cuma satu, tapi yang dua ini diapakan, yang kiri kanan ini? Disitulah keluar, kita akui dia tanpa disebut. Nah, maka itu bentukannya bulan sabit dan bintang ada di atas semua tempat ibadah mereka. Di situ kan lihat jelas bahwa ini kan pemujaan. Kita lihat dalam nubuatan Yesaya, nubuatan Yesaya. Zaman dulu mereka dalam istilah perjanjian lama, mereka itu menyembah tentara-tentara langit. Ada kata itu bukan? Di perjanjian lama mereka menyembah tentara-tentara langit. Nah, saudara, di dalam keadaan seperti itu, mereka memang tidak boleh menyembah tiga, tapi harus satu.
Terus saya pikir, kenapa nama itu ada di kitab suci kami? Saudara, kita harus tahu rahasia salah satu yang paling berbahaya adalah satu-satunya negara di dunia ini yang penduduk Islamnya terbanyak itu di Indonesia. Betul tidak? Ini yang paling banyak. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan, beritakanlah Injil itu ke seluruh dunia dan jadikan segala bangsa itu muridku. Nah, Nabi Muhammad punya konsep yang sama. Cara penafsiran pengikutnya itu yang salah. Nabi Muhammad juga berpesan di salah satu ayat suci Al-Quran itu bahwa seluruh dunia harus Islam. Baru-baru ini saya membaca sebuah buku judulnya Here Come Ismail. Ditulis oleh seorang dari Pakistan, orang Islam, tapi jumpa Yesus secara pribadi. Nah, ternyata dari buku itu saya baru tahu bahwa sebetulnya orang Arab itu bukan keturunan Ismail. Kalau kita lihat perjanjian lama, Hagar itu orang Mesir. Karena Sarah memberi instruksi salah, maka Abraham meniduri Hagar. Maka itu di sini istri-istri jaga diri baik-baik. Coba saya beralih dulu. Kejadian 3:17. Coba kita lihat ayat ini dulu. Kejadian 3:17. Saya baca dalam terjemahan secara literal. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu. Garis bawahi, suami bukan berarti istri kita harus diam, tidak boleh bicara, bukan. Tapi hierarki pemerintahan keluarga, suami itu kepala, istri itu tubuh. Nah, kalau kita suami istri selalu melihat hubungan kepala dengan tubuh di hidup kita sendiri, maka rumah tangga itu pasti aman dalam seluruh usul tubuh. Misalnya tubuh capek sekali, tubuh ini pengen tidur, yang memutuskan tidur atau tidak yang mana? Nggak jawab, otaknya. Kalau kepala berkata jangan tidur dulu, masih banyak kerjaan, tubuh bisa ngelawan nggak? Bila jawab coba, tubuh bisa melawan tidak? Tidak. Satu kali perut ini lapar. Nah, karena perut lapar, perut ini rasa ingin makan cakalang goreng, misalnya begitu. Tapi kepala yang memutuskan, enggak, aku pengen makan tinutuan. Perut tidak bisa berontak. Mengerti akan hal itu? Nah, hubungan ini yang harusnya kita dapatkan dalam hubungan suami istri. Kenapa? Karena pengambil keputusan selalu kepala. Jangan lupa itu. Saya ulangi lagi. Karena engkau telah mendengarkan apa yang telah dikatakan istrimu, dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidup. Saudara, ayat ini terjadi 2 kali di Alkitab. Yang pertama dalam hidup Adam, gara-gara Adam mendengar nasihat istrinya, lihat bumi terkutuk sampai hari ini. Yang kedua di keluarga Abraham, ketika Sarah sadar bahwa dia sudah mati haid cukup lama dan dia tahu keadaan suaminya sudah makin lemah. Nah, maaf saya berkata ini dalam logika si Sarah, kalau ini nggak cepat-cepat diberi perempuan lain, nggak punya anak kami nanti ini. Lalu Sarah usul, Pak, ada babung nganggur itu. Nah, dari 2 kisah ini kita belajar. Maaf jangan tersinggung. Ternyata laki-laki itu makhluk yang paling rakus sedunia, saudara. Ayo kita ngaku amin laki-laki. Lu betul tidak? Saya percaya Adam belum mencoba semua buah di taman itu, belum. Bayangkan, yang disuruh makan saja belum semuanya dimakan. Cuma 1 pohon saja yang dilarang makan, dimakan sekali. Itu kan rakus. Nah, begitu pula Abraham. Apa susahnya Adam dan Abraham
ketika para istri ini maju mengusulkan sesuatu? Coba renungkan.